Jumat malam. Dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi, termasuk apa yang ada dalam diri kita, yang mudah-mudahan dalam pertemuan kita di malam hari ini juga menjadi penambah apa pemahaman kita tentang bagaimana menjaga amanah yang Allah sudah berikan kepada kita, yaitu tubuh yang sehat. Yang mudah-mudahan dengan pertemuan kita di malam hari ini, malam kemarin dan kegiatan-kegiatan ke depan bisa menjadi bagian dari kebaikan di dunia dan di akhirat insya Allah. Terima kasih kepada Pak Aji selaku bagian dari High Academy Officer yang sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berjumpa di malam hari ini, menyiapkan sebuah media bagi kita untuk saling menambah pemahaman sehingga mudah-mudahan ini menjadi bagian juga kebaikan buat manajemen HI dalam rangka menguatkan para mitranya untuk bisa berbagi kebaikan, insya Allah. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk ikut belajar di malam hari ini. Yang mudah-mudahan kita bisa saling sharing untuk penguatan keilmuan buat kita semua, insya Allah. Terima kasih banyak. Ya, pada malam hari ini kita akan bicara tentang satu kondisi yang khususnya ini buat para ibu-ibu, buat para wanita, eh, yaitu yang kita sebut sebagai kista ovarium. Eh, Kondisi yang memang menjadi sebuah kekhawatiran bagi sebagian wanita karena hal ini juga akan bisa mempengaruhi apa eh, kemampuan reproduksi atau kemudian menjadi suatu hal yang tidak nyaman buat diri seorang wanita ketika kondisi ini terjadi. Nah, sebelum kita masuk ke kista ovarium, mungkin kita akan bahas beberapa istilah yang seringkali orang kemudian menjadi rancu, bingung, ini apa ya, gitu ya, apakah ini kista, atau kemudian ini tumor, atau kemudian ini mioma, atau ini kanker. Kita coba bahas sedikit dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, eh, tumor. Kalau bicara tumor sebenarnya adalah bicara tentang suatu hal yang umum. Jadi kalau tumor itu ya artinya bengkak ya, atau kemudian ada pertumbuhan jaringan yang abnormal, dia bisa bersifat jinak atau kemudian ganas. Eh, Kalau jinak berarti dia non kanker, kalau ganas berarti dia kanker. Pembengkakan bisa macam-macam ya sebenarnya. Nah, tumor atau pembengkak tadi atau pertumbuhan jaringan yang abnormal tadi itu bisa terjadi di berbagai macam bagian tubuh dan bisa jinak atau ganas tadi ya. Kalau jinak contohnya misalnya mioma atau kista. Dia tidak akan menyebar ke jaringan sekitarnya. Sedangkan pada tumor ganas atau kanker dia dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya atau kita sebut sebagai metastasis. Nah, kemudian untuk perawatan eh, pengobatan tumor ini tergantung pada jenis, kemudian lokasi dan sifatnya. Pengobatan bisa meliputi berbagai macam hal ini ya. Bisa menggunakan yang paling radikal adalah pembedahan, kemudian menggunakan terapi radiasi, atau kemudian menggunakan obat-obatan kimia atau kita sebut sebagai kemoterapi, atau kemudian terapi target seperti imunoterapi, atau kemudian pendekatan alami yang kita sering bahas di pertemuan-pertemuan kita, yaitu menggunakan herbal atau pendekatan secara holistik. Nah, itu tadi tumor secara umum. Kemudian kita lihat lagi, eh, ketika tumor ini menjadi ganas, maka definisi istilahnya kita sebut sebagai kanker, cancer, kepiting. Nah, kenapa disebut kanker kepiting? Karena dia bisa menjepit, gitu ya. Nah, kanker adalah kondisi yang ditandai dengan pertumbuhan sel-sel ganas yang tidak terkontrol dan dia mampu menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jadi pertumbuhannya sangat cepat sekali. Dan eh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat para mitra HI, bahwa sesungguhnya terkait dengan kanker, tubuh kita secara pribadi, saya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, ini sesungguhnya memiliki sel kanker dalam tubuh kita masing-masing. Setiap hari ada sekitar 360 sel kanker yang ada di dalam tubuh kita.
tapi kan Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk menekannya. Contohnya adalah dengan adanya enzim di dalam tubuh kita yang ada di dalam hati, maka pertumbuhan sel kanker ini bisa kita tekan. Nah, tapi ada orang-orang yang karena kondisi yang ada pada dirinya, baik interaksi dirinya di dalam dirinya atau kemudian interaksi dengan dunia luar, maka sel kanker ini menjadi meningkat dan akhirnya tidak terkontrol dan kemudian bukan hanya pada satu lokal, tapi dia menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Nanti insya Allah ini kita akan bahas lebih dalam, lebih jauh pada saat bahasan tentang kanker itu seperti apa. Pada dasarnya waktu itu kita sudah pernah bahas pada pertemuan pertama dengan Dr. Jimmy. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi pada pertemuan lanjutan tentang kanker ini seperti apa dan bagaimana mekanisme ke tubuh kita. Kemudian sifat sel kanker ini adalah tumor ganas yang dia memiliki kemampuan untuk menyebar atau metastasis ke jaringan tubuh lainnya. Jadi contohnya misalnya pada kanker payudara, maka dia bisa akan menyebar ke kanker ke tulang, ke paru-paru, ke jantung dan sebagainya. Terutama wilayah-wilayah yang terdekat dari kanker tersebut. Dan ini merupakan kondisi serius dan memerlukan penanganan medis yang agresif. Jadi dia kalau bahasa sederhananya adalah berpacu dengan waktu. Ya. Kemudian selanjutnya perawatan kanker dapat melibatkan berbagai macam kombinasi radiasi, kemoterapi, terapi target imunoterapi atau terapi lainnya tergantung pada jenis kanker, stadium atau faktor lainnya. Termasuk dengan pendekatan holistik yang juga sudah kita lakukan di HI. Kemudian selanjutnya adalah mioma. Mioma ini adalah tumor jinak yang terbentuk dari jaringan otot rahim, ya, atau disebut sebagai fibroid atau fibroma kita sebutnya. Nah, ini berkembangnya di dalam atau di sekitar dinding rahim. Sifatnya jinak dan jarang menjadi kanker. Dan dia bervariasi dalam berbagai macam ukuran, dari mulai yang kecil sampai menjadi besar. Nah, ini kondisi yang kalau semakin tambah besar, maka akhirnya jadinya nyeri panggul, kemudian perdarahan, adanya menstruasi berat atau masalah kesuburan. Apa yang perlu kita lakukan pada perawatan mioma? Maka yang kita lakukan adalah pengawasan rutin, obat-obatan untuk mengontrol gejala, contohnya misalnya painkiller untuk menekan rasa sakitnya. Atau dalam kasus yang lebih parah, misalnya ketika miomnya ini menjadi semakin lebih besar, maka intervensi pembedahan perlu dilakukan untuk mengangkat miom tadi ya. Nah, terus selanjutnya yang akan menjadi bahasan kita pada malam hari ini adalah kista. Kalau tadi miom itu adalah tumor jinak, ini ya, eh, terbentuk dari jaringan otot, maka pada kista ini adalah kantong berisi cairan atau materi padat yang dapat terbentuk dari berbagai bagian tubuh. Jadi terbentuk di berbagai bagian tubuh, termasuk di ovarium, hati, ginjal atau kelenjar getah bening, kulit atau kemudian gigi. Di maksud saya bukan gigi tapi di rahang ya. Ada kista radikuler kita sebutnya itu di radix, di akar dari gigi, di rahang. Nah, sifatnya ini eh, sifatnya jinak. Tapi nanti ada beberapa kondisi dia bisa menjadi neoplasma atau kemudian menjadi kanker. Dan seringkali tidak menimbulkan gejala. Jadi kalau misalnya nanti kita akan lihat pada beberapa kista, contohnya misalnya kista fungsional di ovarium, dia akan hilang sejalan dengan menstruasi itu terjadi. Eh, Bisa berisi sebagaimana tadi disampaikan di atas bahwa kista ini dia bisa berisi cairan, sel kulit atau bahan-bahan lain yang tadi contohnya misalnya di gigi ya, dia ada di radix, di rahang, ya di akar. Terus kemudian untuk melakukan identifikasinya kita perlu menggunakan pemeriksaan pencitraan, contohnya misalnya menggunakan USG atau ultrasonografi. Nah, perawatan ini tergantung pada ukuran, lokasi, atau gejala yang ditimbulkannya. Kalau kista kecil, dia tidak menimbulkan gejala, sehingga seringkali cukup kita pantau saja, sedangkan kista yang lebih besar atau menyebabkan masalah dapat diangkat, contohnya dengan menggunakan pembedahan atau dengan terapi obat-obatan, atau bahkan kemudian dengan metode holistik yang biasa juga kita lakukan di HI. Mari kita lihat kandungan cairan kista itu sendiri, apa dia.
isinya ada cairan jernih atau bening atau transparan yang ini pada contohnya misalnya pada ovarium ini biasa dihasilkan oleh ovarium selama proses ovulasi. Nah, kista serus ini dia sifatnya adalah jinak. Kemudian cairan mukus atau musinus. Nah, ini sifat apa? Cairan ini sifatnya kental atau dia mukus, lendir. Dapat ditemukan di dalam kista ovarium. Ini dia sama seperti yang biasa juga. Kalau kalau di saluran pencernaan itu ada mukus. Yang contohnya misalnya pada lambung itu juga ada mukus yang berfungsi untuk melindungi dinding dari lambung kita, dari asam lambung. Ini hampir mirip dengan lendir atau mukus yang dihasilkan oleh saluran pencernaan tadi. Terus kemudian cairan darah. Di dalam beberapa kista, terutama pada kista endometriosis, ini kan endometriosis dia sebenarnya dia harusnya meluruh, kemudian menjadi darah gitu ya. Nah, cuma karena dia tumbuh di luar dari rahim, maka isinya juga adalah darah. Atau kemudian eh, cairan kental yang berwarna coklat atau merah tua. Sebenarnya isinya adalah darah. Nah, ini disebabkan oleh perdarahan dalam kista akibat pertumbuhan jaringan endometrial di luar rahim. Kemudian materi padat atau jaringan. Nah, ini contohnya misalnya pada sel kulit, rambut, atau gigi kecil gitu ya. Contohnya misalnya tadi kista radikuler atau jaringan lainnya. Nah, ini sering terjadi pada kista dermoid atau teratoma dermoid yang isinya merupakan jenis-jenis jaringan tubuh yang berbentuk secara abnormal. Ya, terus kemudian yang kelima adalah jaringan kistik yang bersifat kompleks. Jadi isinya macam-macam tuh. Dia bisa terjadi dari seros tadi, jaringan yang cairan yang bening, atau kemudian cairan darah, atau kemudian beberapa materi padat. Contohnya misalnya tadi pada dermoid, ya itu bisa berisi. Jadi macam-macam isinya. Nah, yang harus kita ingat bahwa eh, isi kista ini dapat bervariasi tergantung dari jenis kistanya dan kondisi kesehatan dari pasien tersebut. Kemudian sebaiknya lakukan evaluasi agar rencana perawatan bisa berjalan dengan lebih baik. Eh, Beberapa metode pemeriksaan seperti USG atau kemudian CT scan atau MRI dapat membantu untuk menentukan jenis isi kista dan sifatnya. Nah, sebelum kita masuk pada bahasan tentang kista ovarium, maka kita coba lihat sedikit sebentar tentang bagaimana apa ovarium dan kemudian saluran reproduksi pada wanita. Jadi kalau kita lihat di dalam saluran reproduksi wanita itu terbentuk dari beberapa bagian, ya. Ada bagian luar yang kita sebut sebagai vagina, kemudian bagian dalam yang kita sebut sebagai rahim, dan kemudian juga eh, tuba falopii, dan juga kemudian ini tuba falopii adalah atau tabung falopii adalah saluran pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Kemudian nanti selanjutnya eh, adalah apa yang kita sebut sebagai indung telur atau ovarium. Nah, mari kita lihat sedikit ke arah kanan. Nah, ini gambaran di dalam ovarium. Jadi sesungguhnya kalau ini pernah kita sudah bahas ya pada pembahasan tentang apa proses pembentukan sel telur. Ya, jadi pembentukan sel telur itu sesungguhnya sudah terjadi pada masa di wanita. Ini sudah terjadi pada masa dia dalam pembentukan janin. Apa yang kita sebut sebagai primordial follicle. Eh, jadi ada sekitar 7 juta folikel atau cangkang telur yang kemudian nanti akan diisi oleh sel telur ya yang sifatnya adalah dorman. Jadi ketika dia masih janin dan kemudian bayi sifatnya dorman. Dan nanti pada saat mulai menstruasi maka jumlah itu akan semakin menurun. Kalau pada saat mulai masuk ke menstruasi, kalau tadi ada 7 juta, maka dia akan berkurang
sampai menjadi berapa ratus ribu atau 1 juta maksimal. Dan setiap bulan terjadi proses apa yang kita sebut sebagai ovulasi. Dan kalau misalnya atau pembentukan telur, ya, telur, sel telur ini egg, ya. Nah, terus kalau kemudian proses ovulasi ini, kemudian dia pada saat ovulasi ini dia akan bergerak ke tuba falopi. Sel telur yang tadi sudah terbentuk dia akan bergerak ke tuba falopi atau tabung falopi, dan di sana tempat pertemuan dengan sel sperma. Kalau misalnya tidak ada sel sperma yang akan membuahi, maka dia akan bergerak ke dinding rahim, dan kemudian eh, akan terjadi proses peluruhan dan kemudian apa yang kita sebut sebagai menstruasi. Tapi kalau misalnya dia ketemu dengan sel sperma di tuba falopi, maka akan terbentuk proses fertilisasi, dan kemudian setelah itu dia akan bergerak menuju ke dinding rahim dan kemudian terjadi proses kehamilan. Nah, ini peristiwa yang terjadi di dalam ovarium, kemudian di dalam tuba falopi, dan juga di dalam rahim. Nah, bagaimana kaitannya dengan kista ovarium? Ini contoh sedikit ya tentang gambaran tentang kista ovarium. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini adalah ovarium yang normal, kemudian ini ovarium yang disertai dengan adanya kista. Nah, jadi kista ovarium itu sendiri adalah kantong berisi cairan yang berkembang di dalam atau di sekitar ovarium. Sifatnya secara umum ini jinak dan tidak menimbulkan gejala. Kalau dia masih kecil ya, jadi kalau ukurannya masih di bawah dari 5 cm, dia masih belum terasa. Mungkin ada rasa tidak nyaman ketika sudah masuk 5 cm ke atas, eh, tapi rata-rata tidak menimbulkan gejala. Dalam beberapa kasus, eh, kista ovarium ini dapat menyebabkan komplikasi atau gejala yang akan mengganggu. Ini contohnya ya, gambarnya. Ini tampilan dari USG, yang sebelah kiri, yang A. Kemudian ini secara fisiknya. Nah, kalau kita lihat secara etiologi atau penyebab dari kondisi itu adalah karena ini gangguan proses perubahan hormon dalam siklus menstruasi wanita. Nah, kalau kondisi ini terjadi, maka kistanya kita sebut sebagai kista fungsional. Nah, ini disebabkan karena kan harusnya tadi folikel atau cangkang tadi, yang tadi di awal kita bahas ini kan folikel ini cangkang ini dia harusnya melepaskan sel telur. Tapi pada kasus kista fungsional ini, dia tidak melepaskan telur, dan kemudian atau ketika folikel yang sudah melepaskan telur, dia akhirnya bertahan dan menjadi kista. Terus kemudian yang kedua, kista dermoid atau teratoma tadi, itu terdiri dari berbagai macam sel-sel jaringan seperti rambut, gigi, atau tulang. Ini sifatnya juga sama, jinak atau juga merupakan kelainan bawaan. Kemudian selanjutnya disebabkan karena kondisi dari endometriosis. Nah, ini terkait dengan endometriosis yang harusnya endometriosis ini kan dari jaringan endometrium eh, di dinding rahim. Tapi eh, jaringan tadi itu dia bergerak ke ke di luar rahim. Dia kemudian akhirnya masuk ke ovarium dan menyebabkan berbagai macam peristiwa yang terjadi pada dinding rahim, tapi kemudian terjadi di dalam ovarium. Salah satunya adalah perdarahan. Jadi endometriosis itu dinding rahim kan dia kalau misalnya tidak ada proses pembuahan, maka dia akan meluruh. Dia akan si endometrium tadi dia akan berkembang. Proses yang biasa terjadi adalah dia berkembang. Kemudian setelah itu dia akan mengalami perusakan, dan kemudian setelah itu mengalami peluruhan. Nah, itu yang juga terjadi ketika jaringan endometrium ini dia ada di dalam ovarium. Maka dia akan melakukan proses apa yang biasa terjadi pada di dalam rahimnya tadi. Nah, tapi ini terjadinya di luar rahim, ya. Jadi di dalam ovarium terjadi perdarahan.
Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai kista endometriosis. Kemudian polikistik ovarium, kista polikistik. Jadi polikistik ini artinya banyak, kecil-kecil dia. Nah, ini disebabkan karena telur yang terbentuk itu dia terbentuk tidak teratur, dan kemudian pembentukan sel-sel telur yang tidak teratur ini dia akan menyebabkan kista itu menjadi terbentuk, atau kita sebut sebagai PCOS, polycystic ovarium syndrome. Nah, gejalanya ada rasa tidak nyaman, bahkan sampai nyeri panggul atau perut di bagian bawah, terutama pada saat menstruasi. Kemudian sensasi tertekan atau penuh, ini biasanya bila ukurannya sudah lebih dari 5 cm. Kemudian ada perdarahan menstruasi yang tidak teratur, kemudian kadar hormon yang terganggu, ya. Kemudian nyeri pada saat berhubungan seksual, dan bagaimana tadi yang di atas juga, kalau misalnya ukuran semakin tambah besar, maka perut terasa penuh atau perutnya menjadi lebih besar kelihatannya, seperti itu ya. Nah, ini beberapa faktor risiko yang bisa menjadi pendorong terjadinya peristiwa kista ovarium. Yang pertama adalah riwayat keluarga. Jadi ada kecenderungan pada wanita yang keluarganya mengalami kista ovarium, maka dia juga akan mengalami kondisi tersebut. Kemudian gangguan hormon. Nah, ini kalau kita ingat pada bahasan beberapa waktu yang lalu bahwa eh, wanita itu ada beberapa hormon yang mengatur siklus di dalam dirinya, siklus hormonal dalam dirinya. Ada follicle stimulating hormone, ada luteinizing hormone, ada estrogen, dan ada progesteron. Nah, ketika terjadi gangguan atau ketidakseimbangan dari produksi FSH, LH, progesteron, dan juga estrogen, maka dia akan juga bisa memicu terjadinya kista ovarium. Kemudian obesitas. Ini juga obesitas juga menjadi bagian dari pencetus atau kemudian faktor risiko dari terjadinya kista. Terus usia, kecenderungan pada usia reproduksi yang lebih muda, maka kecenderungan terutama pada kista folikel atau kista fungsional, ini lebih mudah terjadi pada usia reproduksi yang muda, ya. Kemudian komplikasi. Komplikasi ini terjadi bila terjadi pecahnya kista. Nah, ini akan menyebabkan rasa sakit yang sangat hebat dan kemudian perdarahan internal. Terus terjadinya torsion ovarium. Jadi si ovarium itu bisa muter jadinya karena apa? Kista yang besar terutama ya, dan dia yang akan mengganggu aliran darah. Dan tentunya juga menyebabkan rasa sakit yang tidak nyaman di perut bagian bawah. Dan karena semakin tambah besar, maka dia akan menekan organ-organ di sekitarnya. Dan akhirnya mengganggu fungsi dari organ tersebut. Apa yang perlu kita lakukan ketika kondisi ini terjadi? Jadi yang pertama adalah pengamatan dan pengawasan. Lakukan pemantauan. Jadi kalau dia masih kecil, dia tidak akan menimbulkan gejala. Jadi cukup dilakukan pengamatan. Kalaulah misalnya mau ditambahkan, lakukan pencitraan seperti USG. Kemudian konsultasi rutin. Mungkin nanti dokter akan merekomendasikan kunjungan rutin untuk memeriksa ukuran dan perkembangan kista, serta mungkin akan mengidentifikasi bila ada gejala-gejala baru timbul. Kemudian pemberian obat-obatan, penggunaan hormon. Dokter mungkin akan meresepkan PKB atau hormon lain untuk membantu mengatur siklus menstruasi ya yang tadinya tidak rapi, yang mungkin disebabkan karena gangguan dari hormonal ya, dan kemudian mengontrol pertumbuhan dari kista fungsional. Kemudian karena ada rasa tidak nyaman, rasa sakit karena tekanan dari kista yang semakin tambah besar, maka biasanya diberikan obat-obatan painkiller atau penghilang rasa sakit. Kemudian lanjutannya adalah bila semakin tambah besar, maka perlu dilakukan tindakan bedah. Yang pertama adalah dengan penarikan cairan. Nah, ini menggunakan jarum untuk mengeluarkan cairan dari kista. Kemudian proses pengangkatan kista atau kistektomi. Jadi kalau semakin tambah besar, kemudian menyebabkan gejala yang mengganggu, dan kemudian dicurigai bersifat ganas, nanti
Contohnya misalnya terjadi penurunan berat badan gitu ya dari pasien tersebut yang secara drastis, eh, cepat, maka kemungkinan bisa terjadi adanya perkembangan menjadi kanker. Dan kalau kondisi terjadi, maka biasanya dokter akan merekomendasikan untuk mengangkat kisah tersebut. Oh ya, ini untuk jadi kalau kalau misalnya kistanya baru sekitar 3 cm, kemudian teman-teman direkomendasikan untuk bedah, maka sebaiknya cari second opinion gitu ya. Karena kalau masih 3 cm itu biasanya tidak menimbulkan gejala lah ya yang mengganggu. Terus kemudian pengobatan untuk kondisi penyerta misalnya adanya PCOS atau endometriosis, maka kita memberikan beberapa bahan-bahan yang bersifat untuk menstabilkan hormon tadi ya, menstabilkan hormon. Kemudian untuk endometriosis, karena nanti ada proses peluruhan darah gitu ya, maka juga kita perlu beberapa bahan untuk painkiller, kemudian terapi hormon, dan juga mungkin eh, ada proses pembedahan yang perlu dilakukan untuk menghilangkan jaringan endometriosis tadi. Kemudian yang yang selanjutnya adalah eh, pendekatan secara holistik, perubahan gaya hidup. Memang jadi sebenarnya tidak ada faktor penyebab yang jelas sebenarnya dari kenapa kemudian bisa terbentuk kista itu dalam diri kita. Eh, oleh karena itu biasanya yang kita sampaikan pada klien atau pasien adalah lakukan perubahan pola makan yang sehat. Jadi terutama nanti ada yang pernah kita bahas. Jadi makanan-makanan yang mendorong terjadinya inflamasi, maka sebaiknya itu kita tekan. Kemudian olahraga teratur dan yang penting juga adalah mengelola stres, terutama ketika terjadinya gejala, ya. Karena misalnya rasa sakitnya sangat sehingga akhirnya menimbulkan stres dan itu akhirnya memicu berbagai macam kondisi eh, kesehatan tubuh yang lainnya. Kemudian mengontrol berbagai macam kondisi yang terkait dengan kista ovarium tadi. Nah, eh, kita akan lihat jenis kista. Jadi ada dua, ada kista fungsionalis dan kista patologis. Yang kita lihat di kista fungsionalis. Kista fungsionalis ini yang secara eh, kista ovarium fungsional dia sebenarnya berkembang dari hasil perubahan normal dalam siklus menstruasi atau aktivitas dari hormon ovarium. Jadi tadi yang sudah kita bahas dia sebenarnya adalah ketika folikel itu tidak melepaskan telurnya atau kemudian ketika telurnya lepas dia masih berada di dalam ovarium. Dan ini yang menyebabkan eh, akhirnya terbentuknya kista. Jadi kista folikel terjadi ketika folikel ovarium tidak melepaskan telur dan kemudian dia terus berkembang dan membentuk kista. Kemudian yang kedua dari kista fungsional adalah corpus luteum. Kalau tadi kista folikel, ini yang selanjutnya adalah kista corpus luteum. Nah, pada proses ovulasi yaitu pelepasan sel telur. Jadi kan ketika sel telurnya itu lepas dan kemudian dia masuk ke tuba falopii, ya. Kalau dibuahi dia akan terbentuk janin, kalau tidak dibuahi maka dia akan lepas, ya, nempel di rahim kemudian lepas lewat proses menstruasi. Tapi dan yang masih ada di dalam ovarium adalah sisa folikel, ya, yang dia ditutup oleh sel-sel corpus luteum. Nah, si sel corpus luteum ini yang harusnya ketika secara normal dia akan mengalami degradasi dan kemudian setelah itu ketika dia mengalami degradasi maka corpus luteum tadi menjadi corpus luteum albican kita sebutnya atau abu-abu. Dan kemudian setelah itu dia akan jadi corpus luteum ini penting teman-teman sekalian. Jadi eh, dia nanti akan merangsang eh, hormon progesteron untuk kemudian terproduksi. Nah, hormon progesteron ini nanti dia akan eh, membantu eh, uterus tadi untuk melakukan penebalan atau kemudian tidak terjadi penebalan. Nah, kalau si
korpus luteum ini dia terdegradasi, ya, maka dia akan kemudian dia bisa diurai, maka dia akan kemudian menyebabkan proses apa peluruhan dari dinding rahim yang dirangsang oleh progesteron. Tapi ketika misalnya dia tidak diurai, maka dia akan menyebabkan eh, dinding rahim menjadi menebal dan kemudian menyiapkan si sel telur itu untuk siap menempel di dinding rahim. Nah, tapi ketika si kista ini dia kista kista corpus luteum ini akan bisa tercipta ketika corpus luteum tadi dia tidak keluar, tidak mengalami degradasi, dia tidak keluar. Jadi bekas cangkang tadi jadi folikel kemudian dilapisi oleh corpus luteum tadi yang di awal di atas saya sudah sampaikan. Maka dia akan kemudian berisi cairan. Nah, cairan inilah yang kemudian menjadi kista. Nah, bagaimana caranya untuk kemudian kita melihat atau menentukan diagnosa pada kista ovarium fungsional ini? Satu, kita melakukan pemeriksaan fisik. Jadi untuk lewat wawancara untuk mengetahui apakah ada gejala-gejala yang disebabkan oleh adanya kista ovarium ini. Kemudian lewat pemeriksaan USG, gitu ya, untuk menentukan jenis kista, kemudian memantau perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian langkah selanjutnya adalah monitor dan pengawasan. Jadi sebenarnya kalau kalau kista fungsional ini dia kalau masih kecil ini tidak akan menimbulkan gejala yang mengganggu. Jadi biasanya pemeriksaan rutin ini ketika untuk memastikan dia tidak menjadi besar atau menyebabkan komplikasi. Dan pengobatan ini biasanya nggak diperlukan karena kista fungsional ini baik folikel atau corpus luteum dia akan hilang secara sendiri lewat beberapa kali siklus menstruasi. Nah, jadi tapi ketika si kista ini semakin mengganggu dan atau kemudian tumbuh menjadi lebih besar, maka dokter akan merekomendasikan pengobatan tertentu atau melakukan tindakan pembedahan. Kita lihat selanjutnya, kalau tadi kan fungsional, maka kita lihat yaitu patologis. Ada kista dermoid, ya. Kalau ini tadi isinya adalah jaringan yang bersifat jinak, dia sifatnya jinak, berisi beberapa jaringan tubuh yang abnormal, rambut, gigi, tulang, atau jaringan lainnya. Sifat patologisnya, eh, dia mengandung berbagai macam jenis jaringan, ya. Kemudian diagnosanya sama seperti tadi juga lewat USG atau pencitraan lainnya. Nah, ini diperlukan proses pembedahan ya untuk mengangkat kista dermoid ini. Kemudian selanjutnya adalah kista endometriosis. Terbentuk dari jaringan endometrium yang kemudian tumbuh di luar rahim. Kan kalau endometrium itu adalah dinding rahim. Tapi kista endometriosis ini jaringan endometriumnya ada di luar rahim, gitu ya. Nah, sifat patologisnya kista ini mengandung cairan kental yang berwarna coklat yang sebenarnya adalah darah menstruasi. Jadi perilaku yang terjadi oleh endometrium ketika dia berada di dalam rahim, maka itu akan terjadi juga di luar rahim. Sehingga akhirnya si endometriosis tadi dia akan mengeluarkan darah, gitu ya. Nah, kemudian gejalanya dia akan menyebabkan nyeri panggul, gangguan menstruasi, dan masalah kesuburan. Jadi dia akan mengganggu proses kesuburan pada wanita. Kista serus dan mukos. Jadi sebenarnya tadi yang saya sampaikan di awal, jadi kista serus atau mukos ini dia berisi cairan yang transparan, serus atau kemudian mukos musin atau mukos atau lendir, ya. Kista serus ini punya dinding tipis yang berisi cairan serus yang transparan. Sedangkan pada kista musin atau mukus, dia berisi cairan kental yang mirip dengan lendir. Contohnya misalnya tadi sama seperti
mukus di lambung. Diagnosanya sama USG atau MRI. Kemudian selanjutnya adalah sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Nah, ini kondisi di mana ovarium menghasilkan folikel yang tidak matang, sehingga akhirnya terbentuk tuh kista-kista kecil. Jadi banyak polikistik. Jadi banyak ya, membentuk kista-kista kecil di dalam atau sekitar ovarium. Nah, ini disebabkan karena ketidakseimbangan hormonal. Jadi tadi ya, kembali saya ingatkan ada 4 hormon, ada luteinizing hormon, ada follicle stimulating hormone, ada progesteron, dan ada estrogen. Jadi ketika ketidakseimbangan hormon ini terjadi, maka dia akan bisa menyebabkan terjadinya terbentuknya PCOS ini. Eh, yang perlu teman-teman juga ketahui dan juga pernah kita bahas bahwa eh, 4 hormon ini dibentuk oleh eh, di bagian otak kita, yaitu bagian hipofisis kita sebutnya, yang dia bisa saja mengalami gangguan. Gangguannya bisa saja karena ada trauma gitu ya, atau ada tumor, atau ada infeksi ya, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan dari produksi hormon dan menyebabkan ketidakseimbangan hormonal. Dan akhirnya dia juga akan bisa mempengaruhi pada ovarium dan kemudian menyebabkan terjadinya PCOS ini. Nah, ketika sifat patologis dari kista PCOS ini, dia akan meningkatkan folikel. Jadi akhirnya folikelnya kecil-kecil tuh, tapi dia tidak matang. Jadi apa juga terbentuknya sel telur yang tidak matang. Kemudian juga dia ini terkait dengan resistensi insulin. Kemarin kita sudah bahas juga tentang resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini juga terkait dengan obesitas. Jadi terutama pada tipe 2 ya. Jadi ketika diabetes tipe 2 terjadi karena adanya obesitas. Makanya tadi faktor risiko pada kasus kista ovarium adalah karena adanya obesitas. Yang kemudian dia akan bisa mendorong terjadinya PCOS. Nah, ini juga dia akan mempengaruhi produksi hormon dan juga dia akan meningkatkan kadar hormon androgen eh, atau testosteron contohnya pada pria. Nah, bagaimana penerapan diagnosanya? Eh, Kalau secara klinis, ini akan melibatkan beberapa gejala, contohnya dalam menstruasi, itu ya, gangguan pada menstruasi, kemudian pertumbuhan rambut pada area yang tidak biasa, ya, kemudian adanya jerawat, dan kemudian masalah kesuburan. Selain dengan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian wawancara, juga sama seperti tadi juga pemeriksaan pencitraan seperti USG, ya, untuk melihat eh, berapa banyak atau kemudian bagaimana ukuran dari si PCOS ini. Tes darah. Nah, ini untuk mengukur estrogen, progesteron, testosteron, eh, LH, FSH ya dalam apa kasus PCOS ini. Terus langkah selanjutnya adalah tindakan atau pengelolaan. Sama seperti juga secara umum ketika kasus kista ini, maka yang kita sampaikan adalah lakukan hidup yang sehat, gitu ya, pola makan yang sehat, olahraga teratur, pengelolaan berat badan, tadi kaitannya dengan resistensi insulin, gitu ya, obesitas. Terus kemudian ada beberapa obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi, terus kemudian pengendalian hormon dan meningkatkan ovulasi bagi wanita yang ingin hamil. Kemudian pengawasan medik eh, ini untuk mengontrol gejala ya, terus kemudian juga untuk mengurangi risiko komplikasi seperti masalah kesuburan dan juga tadi tuh resistensi insulin atau pada diabetes tipe 2. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Penggunaan nutrisi bisa kita lakukan untuk membantu kasus-kasus kista ini. Satu adalah pola makan sehat. Jadi penuhi asupan nutrisi yang serasi dan seimbang. Kemudian serat, ya. Jadi konsumsi makanan tinggi serat.
itu perlu kita lakukan. Kurangi gula dan karbohidrat sederhana, tadi kaitannya dengan resistensi insulin. Kemudian kurangi konsumsi lemak trans dan lemak jenuh. Maka kita bisa menggantikannya dengan eh, lemak dari alpukat, kacang, atau minyak zaitun. Kemudian penggunaan omega 3 itu juga bisa membantu untuk mengatasi peradangan. DHA dan EPA di dalam omega 3 bisa membantu untuk mengatasi peradangan. Kemudian vitamin D, ya, terus magnesium, ini kofaktor. Terus kemudian berat badan diatur karena tadi kaitannya dengan resistensi insulin juga. Kemudian penggunaan herbal yang nanti akan dibahas oleh Bu Titi secara lebih detail insya Allah. Kemudian minum cukup air. Nah, oke. Itu kira-kira insya Allah Mas Haji. Mudah-mudahan eh, apa bisa jadi bahan diskusi kita insya Allah. Oke, sekarang giliran saya. Eh, oh, Bu Titi ya, bukan Mas Haji, lupa saya, Iya, mohon maaf. Bu Irin. iya. Iya, 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 oke. Hari Tadi monggo. udah dari Dokter Maulana ya untuk penjelasan kista endometriosis ya dok ya. Ya, saya Sekarang tutup cara dulu ya, Bu. penanganan Heeh. boleh. Baik. Sekarang cara penanganannya nih dari herbal dengan Bu Titi. Boleh Bu Titi? Oke, Mbak Irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Dokter Maulana juga Mbak Irin ya atas kesempatan malam hari ini ya. Tadi menarik apa yang disampaikan Dokter Maulana. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menyimak ya. Walaupun materinya tentang keperempuanan ya Dok, tapi ini ada pesertanya laki-laki juga. Banyak saya Oh lihat iya. fotonya. Ya. Artinya ini sebagai bagian dari pengetahuan kita yang memang berminat di dalam terapi, holistik terapi, dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan herbal dengan baik. Ya. Sebelum mulai, mari sama-sama salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Izin saya share screen-nya. Ya, sorry, Bang. Bukan. Oke, ya. Tadi Dokter Maulana sudah menyampaikan seputar kista dan endometriosis dan macam-macam ya salahnya. Di sini tadi peserta juga bisa tahu gambaran tentang kista dan endometriosis ya ataupun juga tentang kanker secara umum dan juga bagaimana bisa memahami cara alami mencegah dan menanganinya. Nanti juga bagaimana tahu produk-produk high apa aja yang bisa dipakai, dimanfaatkan oleh kita baik juga untuk keluarga kita dan juga untuk masyarakat. Nah, produknya saat ini ada 19 oral yang di dalamnya banyak macamnya dan tergabung dalam bentuk paket-paket. Mungkin Bapak Ibu udah hafal nih bagian besar, banyak paket-paketnya. Di sini ada macam-macam, ada 25 paket, bahkan nanti akan menyusul lagi paket yang lain. Dan di sini di poin yang kedua tiga ada yang tentang kanker tumor, di mana di dalamnya ada gamasi, primonoga, anseria, dan bioalmera. Tapi yang menarik tadi kaitannya dengan polikistik ataupun kista maupun endometriosis. Ada paket juga di dalam produk HAI, ada paket pemeliharaan yang kaitannya dengan kesehatan organ kewanitaan. Ya. Dan juga ada sebenarnya ada paket kesehatan diet. Ya. Nah, di sini kita fokus di kewanitaan. Oke, melengkapi apa yang disampaikan oleh Dokter Maulana kaitannya dengan kista dan juga tadi ada macam-macamnya ya. Kalau kita suruh ngafal satu-satu bisa lupa ya apa aja gitu kan, apalagi kita orang awam karena kalimatnya kalimat medis. Cuman ini saya melengkapi saja datanya bahwa menurut Globokan ya, ini ada studi yang dilakukan di 2018. 295.414 wanita di seluruh dunia didiagnosis menderita kista ovarium dan 4,4%-nya kematian
karena kaitannya dengan kanker. Ya. Nah, di Indonesia angka kejadian pada tahun 2018 itu ada 13.310. Ini yang dilaporkan ya, kan banyak juga yang nggak dilaporkan. Jadi fenomenanya kayak gunung es. Yang di ujung sama yang di bawahnya beda, ujungnya dikit. Kalau gunung es kan di dalamnya banyak ya. Wanita menderita kista ovarium dengan angka kematian 3,8%. Ada 7.800 orang yang meninggal. Nah, kebanyakan 70% pasien yang datang ke rumah sakit udah stadiumnya lanjut. Kalau tadi mungkin Dokter Maulana bisa menyampaikan bahwa mungkin nggak dirasakan awalnya gitu ya, dianggap biasa, sakit menstruasi biasa ataupun apa gitu kan. Ternyata ada bisa berkembang, penyakit itu bisa menjadi kaitannya dengan kanker. Ya, jadi fakta berikutnya lagi, nah dia itu bisa sebagai silent killer karena banyak perempuan yang nggak tahu ya. Nah di Amerika sendiri insidennya kalau kista ovarium pasca menopause itu sampai 18%. Jadi ini buat ibu-ibu yang sudah memasuki premenopause, menopause dan pasca menopause, mungkin yang udah pernah disampaikan waktu itu tentang menopause, kasus-kasus kista ini bisa terjadi 18%. Nah, kista ovarium jinak akhirnya nanti menjadi ganas. Itu bisa terjadi pada 15 sampai dari 100.000 perempuan per tahun. Ini angka yang bisa didata. Biasanya di negara maju yang bisa dapat datanya. Kalau di negara berkembang kayak kita nih, pengambilan data itu belum begitu bagus gitu ya. Jadi kemungkinan kasusnya bisa lebih ataupun kurang dari hal ini. Nah, kemudian nanti di Amerika Serikat dari yang tadi kita berkembang ada karsinoma ovarium. Bisa 21.000 perempuan tiap tahun dan 14.000-nya menyebabkan kematian. Ya. Nah, kista ovarium yang ganas nanti namanya kista adenocarcinoma ovarium. Ya. Jadi tadi pengembangan dari kista yang ada bisa menjadi keganasan, bisa memunculkan keganasan. Nah, jadi di sini produk-produk yang ada di HAI, ini ada 2 yang saya mau bahas kaitannya dengan kewanitaan, kanker tumor, dan juga tadi diet. Ya. Nah, produk utamanya adalah wanita. Wanita ini isinya ada di jintan hitam, ada kayu rapet, ada manjakani, herba sambiloto, ataupun rimpang kunyit. Jadi wanita ini nggak cuma untuk organ intim yang kaitannya dengan tentang seksual, ya activity, tapi bisa memang punya banyak manfaat yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi perempuan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi perempuan, kita tidak cuma bicara tentang organ intim yang kaitannya dengan seksual, tapi juga kaitannya dengan bagaimana kualitas hidup perempuan itu sendiri, yaitu fungsi dari organ-organ reproduksi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Maulana kaitannya dengan ovarium. Ya. Di dalam wanita itu ada biji jintan hitam, ada kulit kayu rapet, ada ekstrak buah manjakani, kemudian ada ekstrak rimpang kunyit, dan juga ada sambiloto. Ada 5 jenis bahan di dalamnya, di mana yang paling utama di sini ada manjakani dan juga ada kayu rapet ya, sama sambilotonya. Nah, kalau ada biji jintan hitam dan juga rimpang kunyit, ini dikombinasikan, formula ini dijadikan satu. Perlu saya sampaikan yang tadi disampaikan oleh Dr. Maulana, berarti metode terapi yang harus dilakukan ada 3. Bagaimana terapinya adalah kaitannya dengan inflamasi, ya, bagaimana antiinflamasi. Sorry. Yang kedua juga, kaitannya dengan dengan hormon, kaitannya dengan hormonal, ya. Dan juga kaitannya dengan radikal bebas, diperlukan antioksidan di sana. Tadi Dr. Maulana sampaikan bahwa ada 300 sel kanker yang ada di dalam tubuh kita setiap hari, sehingga bagaimana kita bisa melakukan pencegahan
Dan juga pengendalian terhadap sel-sel yang ada dalam tubuh kita, sehingga yang tadi berdasarkan data-data yang ada tidak berkembang menjadi sebuah keganasan, ya, atau menjadi sebuah buruk. Walaupun tadi dianggap tidak berasa ringan, masih 3 cm dan segala macam, tapi dia bisa berkembang tanpa kita sadari, menjadi silent killer, ya. Nah, ini kasus-kasus kematian kanker, ya, karena pengembangan dari hal yang tadinya dianggap sederhana, 3 cm, 1 cm, oh masih kecil, nggak rasa, nggak apa-apa, nggak ditangani. Tapi kalau kita nggak lakukan penanganan secara holistik, maka dia akan menjadi getting worse, ya, menjadi lebih makin buruk. Ya. Nah, untuk itu penanganannya pun menjadi komprehensif, holistik. Kalau tadi tindak lanjutnya ada tindakan dilakukan sebuah proses medical check up secara rutin yang harus dilakukan oleh kita semua. Yang kedua juga bagaimana kita membiasakan hidup sehat yang tadi disampaikan oleh Dr. Maulana. Ada beberapa hal yang kaitan makanan-makanan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita harus lakukan, ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman sejawat semua, kita cuma bilang bahwa ternyata kita cenderungnya lebih suka pengobatan tuh kuratif. Ya, kenapa? Karena memang ketika kuratif itu mungkin padahal biaya yang dikeluarkan harus makin besar dan itu bisa menjadi beban kita ketika sudah menjadi buruk, ya. Nah, sementara untuk preventif, kemudian pencegahannya, promotif, kita cenderung mengabaikan. Nah, dengan materi yang tadi disampaikan oleh Dr. Maulana sebagai bagian pengetahuan kita nggak tujukan itu untuk orang lain dulu, minimum untuk diri kita. Ya, nah kemudian baru kita bisa men-share apa yang kita ketahui, upaya pencegahannya dan pengendaliannya dengan pengetahuan yang didapat hari ini. Nah, obat-obat yang ada di dalam kaitannya tadi dengan ada preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, bahkan paliatif gitu ya. Nah, untuk fokusnya sebenarnya diarah ke preventif dan promotif. Kuratifnya pun bisa, hanya saja lebih baik kita lakukan pencegahan. Apa yang dimaksudkan dengan melakukan pencegahan? Bagaimana bahan-bahan nutrisi yang kita makan termasuk herbal-herbal ini menjadi bagian lifestyle-nya kita. Ya. Nah, di dalam tadi wanita ada kayu rapet, ada buah manjakani, di dalamnya itu kandungannya kaya dengan flavonoid, ya kan? Kemudian ada fenol, ada saponin, ada tanin, ya kan? Kemudian ada alkaloid. Kalau khusus di kayu rapet ada juga nama asam protokatekol, ya. Kemudian juga ada stomatik. Nah, dia juga ada namanya, jadi ada taninnya, dan taninnya ini ditengarai menjadi salah satu sebagai penelitiannya dilakukan sebagai anti kanker juga di kulit kayu rapat. Ya. Untuk kulit kayu rapat, dia fungsinya antioksidan, mengurangi nyeri setelah melahirkan, membantu mengatasi keputihan dan juga merapatkan organ kewanitaan, membantu melancarkan peredaran darah, membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah, dan membantu mengatasi kolesterol. Di sini dia nggak cuma kaitannya dengan organ kewanitaannya, walaupun ini pun bisa berfungsi buat para perempuan. Nah, yang kedua ada yang namanya ekstrak buah manjakani. Di dalamnya pun juga ada fenol, flavonoid, steroid, triterpen, tanin, saponin, dan alkaloid. Kita sudah tahu bahwa kalau fenol rata-rata sebagai antiinflamasi yang efektif yang selama ini bisa dimanfaatkan oleh kita yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, dari berbagai penelitian dilakukan, ekstrak buah manjakani ini memiliki manfaat untuk membantu mengurangi keputihan. Dia membantu mengobati kista, ya. Jadi bisa untuk mengobati kista, membantu mengencangkan organ kewanitaan dan membantu mencegah kanker payudara. Ini enggak hanya kanker payudara, bahkan terakhir itu bisa untuk kanker ovarium, ya. Nah, kemudian juga untuk cervicitis, ya, penyakit yang kaitannya dengan cervical.
Nah, selain dua ini, ada juga yang namanya herba sambiloto. Di dalamnya ada ortosifon glukosa, ada minyak atsiri, ada saponin, kan kemudian juga ada andrografolit dan garam kalium dan myoinositol. Dia ini berfungsi semuanya sebagai anti radang, anti infeksi, membantu merangsang daya tahan tubuh, sebagai anti bakteri, penghilang nyeri dan antihistamin, serta membantu menurunkan glukosa dalam darah. Tadi disampaikan oleh Dr. Maulana salah satu yang namanya polycystic PCO itu adalah karena faktor insulin, sensitivitas dari insulin, dan berpengaruh terhadap kadar gula dalam darah. Di dalam sambiloto ini, dia berfungsi untuk menurunkan glukosa darah ketika fungsi insulin itu terganggu. Ya. Nah, selain dari tiga ini, ada juga ekstrak rimpang kunyit yang mengandung kurkumin, bahan intinya, ya, dan semua macam-macam ini yang gunanya untuk melancarkan darah dan vital dan juga berfungsi sebagai energi, membantu menghilangkan sumbatan peluru haid sebagai anti radang, mempermudah persalinan sebagai anti bakteri dan memperlancar pengeluaran empedu. Jadi yang tadi Dokter Maulana jelaskan kaitannya dengan proses peluruhan, cangkang telur dan segala macamnya, ya, dengan adanya ekstrak rimpang ini bisa dibantu untuk meluruhkan haid sehingga dia keluar, ya, proses-proses yang tadi sudah disampaikan di sebelumnya. Nah, selain tiga bahan ini ada lagi tambahan namanya ekstrak jintan hitam. Dia ini memiliki efek antiinflamasi, kemudian juga meningkatkan air susu ibu. Dia menstimulasi periode menstruasi. Tadi Dokter Maulana sampaikan juga kaitannya dengan ini. Kemudian kalau untuk laki-laki dia bisa membantu meningkatkan jumlah sperma karena kaitannya dengan hormon, membantu menurunkan tekanan darah, membantu menurunkan tingkat gula darah, dan juga membantu melancarkan pencernaan. Jadi di dalam satu kapsul, ya, ekstraknya ada 5 macam yang fungsinya saling melengkapi, dan dari efek-efeknya bisa kita lihat bahwa dia memiliki efek antiinflamasi sebagaimana yang tadi teori tentang kusta yang disampaikan oleh Dr. Maulana. Nah, produk selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah kaitannya Anseria. Nanti walaupun ada pembahasan inti lagi terkait dengan kanker, tapi ini saya masukkan juga, ya, kaitannya dengan sebagai bagian juga preventif dan juga mungkin untuk bagi orang-orang tertentu bisa menjadi curative action, ya, kuratif, tindakan kuratif. Di dalamnya ada yang namanya ekstrak daun dewa, sambiloto lagi, dan kemudian juga keladi tikus. Ya, kita tahu tadi bagaimana fungsi dari herba sambiloto. Di sini ada daun dewa, keladi tikus, dan sambiloto. Ya, kalau untuk timbang keladi tikus, dia punya isi kandungan beta sitosterol dan beta daukosterol. Ya. Coniferin, lignan, polifenol, dan triterpen dan alkaloid. Nah, ini kalau kita tahu untuk saintis yang tahu isi-isinya ini benar-benar memiliki efek-efek yang kaitannya dengan proliferasi, ya, pertumbuhan sel-sel kanker. Dia mampu membunuh dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Kalau untuk paru-paru dia mampu meredakan batuk, yang menghilangkan dahak dan anti asmatik. Jadi kalau ada yang asma, ini juga punya efek sebagai anti asma. Nah, ini lagi sebagai antiinflamasi dan juga analgetik dan sebagai penenang. Selain dari keladi tikus, bahan inti dari Anseria lain adalah daun dewa. Ya, dia isinya ada lagi tanin, ada flavonoid. Nah, ini dia khasiat-khasiat yang biasa pada tanin, flavonoid, ya, saponin. Itu dia membantu menurunkan kadar gula dalam darah, anti tumor atau anti kanker, mampu membersihkan racun dan mengatasi peradangan serta mengobati migrain. Kemudian juga sambiloto. Tadi sambiloto juga sudah disampaikan
diisi di dari wanita. Ya, ini yang di dalam Anseria. Selain itu juga seperti biasa, kandungan dari produk lain dari HI itu ada bioalmira, di mana isinya ada daun sirsak dan daun kelor. Saya suka banget nih isinya ya, ada daun kelor dan daun sirsak karena dia antioksidan yang kuat banget ya, yang kuat, dan juga dia untuk daun sirsak mampu meredakan demam, kemudian mengeluarkan parasit dalam tubuh, membantu tekanan darah tinggi, mengeluarkan zat toksik ya pada penderita dan gangguan fungsional saraf, kemudian membantu mencegah timbulnya gas asam lambung, terus kemudian sebagai analgetik. Sementara ekstrak daun kelornya ya membantu mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, mengurangi peradangan atau antiinflamasi, dan dia juga sebagai anti kanker karena dia mengandung kayak misalnya beta karoten ya yang amat tinggi, vitamin C-nya juga amat tinggi, bahkan jeruk aja kalah gitu ya, wortel aja kalah gitu ya. Nah, itu ada di dalam daun kelor, dan dia juga punya fungsi sebagai antiparasit, kemudian macam-macam ya. Kemudian Primonoga juga fungsinya sebagai antioksidan yang kuat. Di dalamnya ada propolis, ada daun sirsak, ada kulit buah manggis maupun daun kelor lagi. Ya, jadi kalau untuk propolisnya itu macam-macam, dia juga antiparasit, antibakteri, antiseptik, antioksidan, antivirus ya. Karena tadi kan udah diceritakan tuh berapa sel kanker sehari. Jadi ya mau otomatis diperlukan antioksidan ya untuk kita mencegah bagaimana sel-sel kanker itu tidak berkembang menjadi kanker. Dan dia juga membantu mencegah infeksi pada saluran napas, meregenerasi sel untuk penyembuhan luka, mengatasi gangguan pada saraf, dan nyeri pada rematik. Di dalamnya daun sirsak tadi sama yang berada di bioalmira, kemudian ada ekstrak kulit buah manggis, membantu meredakan gejala penderita alergi. Kemudian ada anti kanker lagi, meredakan demam, anti parasit, antioksidan, anti alergi, anti diabetes, kemudian membantu meredakan peradangan pada usus serta penuaan pada kulit. Dan di dalamnya ada ekstrak daun kelor juga, sama seperti di di bioalmera. Kalau di bioalmera bahasanya tinggi pH-nya ya. Jadi diminum boleh sebelum makan, kalau Primonoga setelah makan. Nah, selain itu ada Mogarlia. Kenapa ada Mogarlia? Karena tadi sudah disampaikan bahwa ada sebuah resiko ketika seseorang menderita obesitas. Ya. Dan Mogarlia adalah salah satu yang bisa membantu kita untuk bisa meluruhkan lemak-lemak di dalam diri kita ya. Kemudian juga karena di dalamnya ada teh hijau, kemudian ada kulit manggis, ada ekstrak daun kelor. Lihat di 3 produk ini semuanya ada daun kelor semua. Kemudian ada daun teh hijau yang membantu mencegah naiknya berat badan berlebih, membantu menurunkan gula darah, antioksidan, membantu meringankan sembelit. Kulit manggis dan daun kelor sama tadi seperti yang ada di dalam Primonoga. Kemudian di dalamnya juga ada produk di dalam paket itu ada gamma-sigamat. Gamma-sigamat ya, dia tadi ada kolagen, mukopolisakarida, kondroitin, glukosamin, asam amino, dan tadi ada omega 3, ada glikoprotein. Omega 3 ada DHA, ada EPA di dalamnya ya, di mana untuk materi yang sebelumnya kita sudah sampaikan ada nama omega 6 dan omega 3, bagaimana komposisi omega 6 dan omega 3 itu perbandingannya jangan sampai terlalu jauh, sehingga diperlukan asupan omega 3 untuk menjaga komposisi yang sesuai. Nah, khasiat dari gamat ini yang ada bahan utama di dalam gamat ini memelihara tulang rawan, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan kepekaan insulin. Jadi untuk pasien yang ada di PCO, ada yang polycystic ovarium ya, itu dia membantu meningkatkan sensitivitas kepekaan insulin. Kemudian mencegah penuaan dini dan mengenyalkan kulit,
mengatasi gangguan lambung dan juga menurunkan kolesterol dan menyehatkan jantung. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan di malam ini untuk kaitannya dengan sebagai bagaimana mekanisme anti kanker. Mungkin nanti di materi kita tentang kanker bisa dibahas lebih mendalam. Mungkin itu saja sih Bu Irin. Mungkin kalau Bu Irin ada yang ingin ditambahkan, monggo. Tapi ini hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi atas penjelasannya. Menarik sekali ya. Ini yang tentang kista dan endometriosis dari dokter penyebabnya seperti apa, Bu Titi untuk herbalnya. Untuk kista memang lebih banyak ke arah inflamasi. Ini ada pertanyaan nih Bu, langsung ke pertanyaan ya Bu Titi. Dari Assalamualaikum, apa kista bisa tumbuh kembang makan? Dari saya belum menikah, tapi kistanya sudah membesar sampai sudah operasi pemotongan rahim. Dan berapa persen untuk bisa hamil? Untuk herbal apa? Untuk masa penyembuhan atau kembali? Mungkin bisa dijawab. Baik. Ya, jadi kalau tadi sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa ketika tadi juga Bu Titi menegaskan kembali, ketika ada pola makan yang kemudian dia menyebabkan obesitas dan kemudian menyebabkan apa yang kita sebut sebagai resistensi insulin, ya, maka dia akan merangsang terjadinya PCOS tadi tuh, PCOS ya, polikistik. Jadi terbentuknya folikel yang tidak sempurna atau kemudian cangkang sel telur yang tidak sempurna. Dan itulah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya kista-kista kecil di dalam ovarium. Jadi bisa terkait dengan pola makan. Nah, sebenarnya kalau yang PCOS ini kalau misalnya dia masih kecil dia akan bisa hilang. Tapi ketika dia semakin besar, pola hidupnya tidak berubah, pola makannya tidak berubah, maka dia akan bisa berkembang besar ya. Nah, terus ini bahkan sampai membesar ya sampai terjadi operasi pemotongan rahim. Ini saya curiganya bukan hanya PCOS, tapi juga bisa mungkin kista yang lain yang terjadi. Terus berapa persen untuk bisa hamil tergantung dari berapa persen kerusakan yang terjadi. Tapi kan pada dasarnya tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa satu ovarium pada wanita itu dia mengandung sekitar ratusan ribu sampai 1 juta dan setiap bulan ada satu ovum yang dilepaskan sampai kemudian menopause itu terjadi. Nah, kalau menopause berarti kan tidak ada lagi ovum yang terbentuk di sana, udah habis gitu ya. Nah, selama ovum itu masih ada, maka proses untuk kehamilan pun juga bisa terjadi, walaupun misalnya sudah ada operasi pemotongan rahim. Gitu ya. Ini kan juga kita nggak tahu nih pemotongan rahimnya sampai seberapa besar. Kalau misalnya dinding rahimnya masih ada, gitu ya, kan ada dua, kiri dan kanan itu ya. Ovarium juga ada dua, kiri dan kanan. Maka untuk kemudian si janin atau sel telur dan kemudian kalau misalnya sel telur yang terbentuk dan kemudian ketemu dengan sel sperma jadi dan kemudian menempel pada dinding rahim yang masih ada, maka bisa saja terjadi proses kehamilan. Dan kemudian untuk herbalnya apa? Monggo silakan Bu Titi untuk bisa melanjutkan. Ya, tadi dia disampaikan ada wanita yang bisa dipakai, yang bisa dibersihkan, kemudian juga ada bio almera ataupun ada gamat ya yang bisa dimanfaatkan. Nah, untuk wanita kalau memang sudah tahapannya udah lanjut gitu ya, mungkin bisa dimanfaatkan dengan minum dengan dosis-dosis yang sesuai yang sudah ada di kemasan tersebut, mulai dari dosis yang paling rendah dulu. Ya, karena memang tapi kalau kaitannya memang tadi udah angkat lain, udah ada pernah di ini belum ya di PA patologi anatomi hasilnya ada keganasan atau tidak. Kalau ada keganasan bisa dilakukan. Biasanya kan ada hasil PA juga nanti ada lain kaitannya dengan proses
angkat rahim atau penyakit kalau memang sudah di PA patologi anatomi hasilnya ada, dan kalau memang ada KA yang dianggap keganasan berarti sudah memasuki periode, bisa saja terjadi itu gitu ya. Nanti bisa disaran tetap untuk dilakukan deteksi lebih lanjut, tapi sambil minum herbal dan juga berkonsultasi dengan dokter yang memang selama ini memegang menjadi dokter penanggung jawab ataupun dokter dari konsultan utama dari Mbak ya. Nah, mungkin itu sih Dokter Maulana, kecemasan wanita Ya. ya, bisa juga anseria kalau memang sudah di bagian ketiga ketika sudah ditemukan sel-sel keganasan. Mungkin itu. Iya. Ya, dan mungkin tambahan Trimunoga dan Bio Imunogen Almera itu ini juga ya. menjadi hal yang wajib untuk digunakan. Betul. Insya Ya, oke. Ya, selanjutnya mungkin Bu Irin. Oke, terima kasih. Betul, bisa konsumsi lengkap biar mungkin untuk penyembuhannya, regenerasinya, perbaikannya ya. Ada Oh lagi iya, dari Bu Tina. eh, Apa maaf, mungkin tadi ya? mungkin tambahan gini kali Bu. Kalau kaitannya dengan dari pola makan, ini juga nyambung sama tadi di mana itu? Kebiasaan pemicu makanan ya, makan apa yang dikurangi atau tidak dikurangi. Salah satunya adalah tadi kan bisa saja eh, kan tadi kita juga sudah bicara tentang reaksi inflamasi yang nanti akan bisa merangsang beberapa kista itu menjadi terbentuk atau bahkan kemudian sampai terjadinya kanker ovarium. Oleh karena itu beberapa bahan makanan yang sifatnya pro-inflamatori atau merangsang terjadinya inflamasi itu harus kita tekan, kita ubah. Apa kita sudah bahas waktu itu ya bahan-bahan yang pro-inflamatori. Eh, apa minyak yang digoreng berulang kali. Kemudian setelah itu apa pengawet, penyedap rasa, pewarna, kemudian juga daging merah gitu ya. Itu menjadi makanan-makanan pro-inflamatori. Terus kemudian apa minuman atau makanan yang karbohidrat tinggi ya, kalorinya tinggi, ini juga pro-inflamatori. Jadi sebaiknya kalau ingin kita bisa menghindari atau kemudian bahkan sudah ada atau kemudian supaya tidak terjadi kembali lagi rekurensi kembali, maka sebaiknya makanan-makanan pro-inflamatori itu juga kita hindari atau kita kurangi. Gitu kira-kira insya Allah sebagai tambahan. Itu Bu. Baik, terima kasih dokter. Betul. Kayak yang ada pengawetnya banyak kayak bakso ya dok ya. Yang Mama tuh biasanya seneng Indomie. banget tuh. Ya, Kan betul. Yang kalau pedes, yang pedes. makan bakso yang pedes. Itu Iya, harus bener. dihindari ya. Cabenya udah cabai bukan yang segar, yang busuk, wah udah itu. Iya. Dan didiemin berhari-hari, Ah, berjam, udah itu betul. udah jadi makanannya. Makanannya si radang. Iya, betul. Oke. Kita lanjut ya dok ya. Ini Ya, dari monggo. Bu Tina, apa mungkin kista disembuhkan tanpa obat atau herbal, misalnya Ya, dengan mengubah kebiasaan atau konsumsi pemicunya? ya, baik. Ini kan tergantung dari jenis kistanya, Bu. Ya, jadi kalau kistanya itu adalah kista fungsional, contohnya misalnya tadi pada kista folikuler atau folikel, itu kan dia beberapa kali siklus menstruasi dia akan hilang tuh. Kalau apalagi kalau misalnya ukurannya masih sekitar di bawah 3 cm, maka dia akan hilang, luruh dia bersama dengan beberapa kali siklus menstruasi itu terjadi. Jadi, apakah mungkin bisa sembuh? Bisa, tergantung dari jenis kistanya. Nah, itu yang harus dilanjutkan gitu ya pertanyaannya. Kalau kista fungsional, maka dia akan bisa sembuh insya Allah. Ya, gitu. Terus kemudian mengubah kebiasaan atau konsumsi pemicu. Ya tadi beberapa bahan-bahan yang sifatnya inflamatori, merangsang inflamasi, maka sebaiknya juga kita hindari. Tapi kalau misalnya pada kista yang lainnya, jenis kista patologik, contohnya misalnya endometriosis gitu tadi kan, atau kemudian dermoid atau kemudian eh, PCOS tadi ya, itu sebaiknya memang kita harus menggunakan herbal atau kemudian juga dengan holistic terapis gitu, insya Allah. Kira-kira gitu Bu.
Oke. Ada lagi dari Bu Siti Jubaidah nih. Assalamualaikum. Apakah yang sudah terkena kista ketika diobati sembuh ada kemungkinan tumbuh lagi? Makanan apa yang dikurangi atau tidak boleh bagi yang sudah terkena kista yang sehat juga? Ya, apakah yang sudah terkena kista diobati sembuh kemudian tumbuh lagi? Bisa. Itu dia bisa rekurensi, dia bisa kembali lagi kan tergantung bagaimana siklus hormonalnya. Kan tadi kan kita lihat tuh ada beberapa faktor pencetus atau faktor risiko dari terjadinya kista ovarium ini. Maka berbagai macam faktor risiko itu ketika ada, maka dia akan kembali lagi terjadi. Oleh karena itu, ketika kita tidak ingin agar dia tumbuh kembali, maka beberapa faktor risiko ini harus kita hindari. Ketika nanti misalnya ketidakseimbangan hormonal, itu kan faktornya macam-macam tuh, termasuk adalah misalnya terjadi kerusakan pada kan tadi ada LH, ada FSH, ada apa progesteron, ada estrogen. Nah, ini kan nanti juga harus diperbaiki tuh. Berarti hipofisisnya ya di otaknya jadi juga harus diperbaiki. Bisa saja karena ada permasalahan di otak ya di hipofisis. Eh, nah, itu berarti beberapa bahan yang nanti akan memperbaiki hipofisis juga harus kita gunakan ketika terjadinya rekurensi tadi atau kemudian terjadinya kembali berulang. Karena nanti kan itu nyambung tuh dari apa yang terjadi di otak kemudian ke apa ke ovarium. Kemudian juga apa makanan tadi kita sudah bahas juga kan beberapa makanan-makanan yang kemudian akan bersifat proinflamatori atau apa proses peradangan yang akan memicu terjadinya kista ovarium ini terjadi. Itu sih Bu, kira-kira insya Allah. Mungkin Bu Titi ada tambahan. Makanan ya, makanan sama pola hidup, kayak hidup, Hmm, olahraga dan juga stres itu juga menjadi salah satu iya, betul. menyebabkan turunnya daya tahan tubuh dan peradangan itu makin menjadi hebat ya. Mengelola stres itu menjadi hal yang penting ya. Dan selain untuk nutrisi, kadang-kadang kita juga memilih makanan, misalnya mau makan sayuran dan segala macam, tapi ternyata sayurannya kena pestisida gitu kan. Nah itu Iya, dia. iya. Kemudian sayurannya banyak cacingnya gitu, udah kayak gitu deh. Jadi Iya. makanya alternatif herbal itu sebagai salah satu yang bisa Betul. melengkapi ketika kita tidak mudah mengakses makanan yang sehat. Paling tidak kita bukan berarti hanya minum herba aja, enggak, tetap, tapi itu menjadi bagian yang bisa melengkapi gaya hidup sehat kita ya. Itu sih penting banget ya. Iya. Iya. Kalau Mungkin tambahan lagi Bu, bioal merah. Jadi ketika mau Almira tadi ya. nanak nasi, tambahkan bioal merah. Kemudian di sayuran tambahkan bioal merah. Maka dia akan bantu tuh untuk menekan apa apa tadi racun-racun yang Iya, masuk ke jadi dalam kalau mau dalam nyuci beras. sayur, tetesin juga aja. Tapi kalau ada Ya, cacingnya bisa ya. anti parasit. Gitu. Kalau misalnya basah gitu kan, sebelum lebih Ya. makan, itu tuh gambarnya seperti itu ya. Jadi bisa Jadi bioal merah dengan wajib dibawa itu racun-racun. kemana-mana. Iya, Iya, gitu ya, iya, insya Allah. betul. Yang dikatakan dokter sama Bu Titi. Untuk bioal merah itu bisa kita gunakan untuk pencucian buah sama sayuran. Misalnya direndam dulu buahnya sama sayur, baru nanti dicuci. Itu bisa. Karena Hmm, untuk menghilangkan si virus atau pestisidanya yang tadi. Gitu. Iya. Oke, lanjut. Ini dari Bu Fitri. Apakah MOW bisa menyebabkan kista? Sorry, MOW Oh, itu dok apa yang di tubektomi ya. yang sudah dipotong. Heeh. Sorry. Mungkin Bu Titi bisa bantu untuk Nah, penjelasan. ini kalau pengalamannya kalau misalnya itu udah untuk yang kontrasepsi yang diikat gitu, atau yang dipotong itu, apakah bisa tetap ada kista atau enggak? Mungkin bertanya seperti itu.
Mungkin Bu Fitri Kalau bisa kalau jelaskan iya, pertanyaannya. Bisa dibuka. Ada Bu Fitri Ayu Melandi. sebenarnya sih kalau kalau dari apa ini kan dia terbentuknya kista itu kan bisa bisa apa bisa terjadi walaupun misalnya tadi ditutup ya tuba fallopinya juga gitu kan. Itu dia akan bisa terjadi juga kondisi dari dia kan bukan bukan tergantung dari apa dari jalur yang lainnya. Ini kan prosesnya ada di dalam ovariumnya itu sendiri gitu. Itu sih Bu Fitri. Bu Fitri Ayu ini yang dari Pekalongan ini. Iya, Rumitnya PKL. itu tuba fallopi. Iya, besok kita ketemu ya insya Allah. Insya Allah, Pak. Ini masih kan memang kan setelah MOW itu banyak keluhan sekali, terutama di Iya. bagian itu kan kadang terlalu nyeri yang bagian bawah Oh iya, karena iya, post iya. SC juga mungkin ya. Apakah dari situ itu juga bisa menimbulkan resiko ke situ atau enggak gitu? Iya. Iya, Soalnya Bu. pas saya tes kurma sendiri kok ternyata ada kista ovarium kan di situ. Iya, iya. Karena kan memang tadi kalau kita lihat dari proses terjadinya kista itu sendiri ya, kista ovarium sendiri kan memang berasal dari dalam apa ketidakseimbangan siklus hormonal Iya. kan bisa menjadi pemicu kondisi itu terjadi. Jadi walaupun dia sudah dilakukan MOW, tetap aja akhirnya peristiwa kondisi kista ini akan bisa terbentuk. Itu sih Bu insya Allah. Oh, oke. Makanya Berarti kenapa soalnya kan akhirnya memang tetap nggak tetap normal ada juga rasa ya, Pak. sakit. Kenapa Bu? Soalnya kan sel telurnya itu sendiri kemana juga kita nggak tahu ya Ya, akhirnya ya. iya, iya, iya. Ya itu. Kan harusnya tarik ke tuba fallopi kan, tapi kemudian akhirnya tidak jadi tidak terbawa ke sana. Oke, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Itu Bu insya Allah. Oke. Nah, itu kalau untuk herbalnya tetap wanita mungkin ya, Pak ya. Iya, wanita terus Merah tadi. iya, Diol merah juga Untuk itu peradangannya insya dia Allah. ada nyerinya ada bekas operasi, jadi gamat bisa dipakai karena mungkin pasca seksio ya Bu. Iya Jadi, benar. bisa itu untuk penyembuhan luka yang cepat. Oke, ya. Terima kasih banyak, Pak, Bu. Oke. Assalamualaikum. Semoga nanti besok ketemu insya Allah tanggal 9. Amin. Oke. Saya lanjutkan ya, Dok. Ini dari Pak Barlian. Mau tanya, Dok, saya ada pasien kista. Dia tanyakan kalau saya minum obat herbal dari HAI ini bisa berapa lama saya bebas dari kista yang ada pada dirinya, dan saya tanya pola makan seperti apa yang bisa mencegah pertumbuhan kista ini. Iya. Kan tergantung dari kan pada dasarnya sih memang kita tidak bisa menetapkan berapa lama ya penggunaan bahan ini. Nanti mungkin lebih detailnya di Ibu Titi ya. Cuma kalau kalau saya sih mungkin melihatnya bahwa kita tidak bisa untuk menentukan berapa lama penggunaan herbal ini kepada diri seorang pasien karena kan setiap pasien berbeda kondisinya. Mungkin diobservasi aja Pak terus Pak untuk pada kasus-kasus tersebut. Eh, Kan apalagi ini kan lihatnya secara holistik juga ya Pak. Karena ketika misalnya eh, kondisi dia stres saja, itu juga akan semakin memperlambat proses penyembuhan terjadi. Oleh karena itu tadi sebagaimana juga Bu Titi sampaikan bahwa pengelolaan stres juga akan bisa membantu tuh. Atau kemudian ketika stresnya tidak terkendali, ini akan juga menyebabkan menjadi semakin lebih lama lagi. Gitu sih. Jadi memang berapa lama nanti mungkin bisa dijawab oleh Bu Titi atau kemudian oleh Bu Irin sendiri gitu ya. Dosisnya Bu Tapi Iri. kalau saya melihat sih sebenarnya diobservasi saja setiap bulannya gitu insya Allah. Ya Allah alam bisa saja mungkin karena pola hidupnya baik, dia jaga pikiran dengan baik, jaga perasaan dengan baik, maka dalam sebulan mungkin saja
itu bisa bersih atau kemudian bisa sampai 3 bulan. Wallahualam, kita tergantung pada diri pasiennya sendiri, insya Allah. Mungkin tambahan dari Bu Titi atau Bu Irin. Kalau saya sih tadi ya coba dulu dengan satu botol itu kan ya isinya 60 ya. Kita coba dulu karena prinsipnya dia Bulan. nggak cuma kuratif, artinya sudah menyembuhkan, kemudian berhenti, tapi itu juga proses pemeliharaan. Yang penting kan 6 minggu ada jeda dulu, ya kan, ada 6 minggu ada jeda dulu. Untuk 1 minggu tidak menggunakan gitu, kemudian sambil kita tetap proses check up itu juga bisa kita lihat. Kemudian juga faktor-faktor yang bisa mengintervensi proses pengobatan itu bisa harus kita kurangin faktor-faktornya tadi, faktor makanan, stres, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang kurang hygiene misalnya seperti itu dan segala macam itu bisa menjadi faktor-faktor pemicu. Jadi nggak cuma bisa minum herbalnya, karena kalau untuk kita mencapai kesembuhan itu tidak pada obatnya kan, tapi memang ada faktor-faktor keterlibatan psikis gitu kan, emosi, kemudian juga exercise-nya kita, termasuk tindakan-tindakan lain yang bisa membantu mempercepat penyembuhan. Ya, tadi yang pengelolaan psikis itu kan pengelolaan stresnya, karena pada dasarnya emosi juga itu bisa memperburuk keadaan, karena memang di lapangan kita antara penggunaan satu produk dengan produk lain dalam kondisi yang sama itu nggak sama gitu, tergantung kondisi pasien itu tersebut, seperti yang tadi disampaikan oleh Maulana. Tapi coba dulu 1 botol sampai habis, sambil 6 minggu, kemudian off, sambil diamatin. Patokannya sih 6 minggu itu sih kalau menurut saya. Saya biasanya pakai itu, kemudian off dulu, sambil kemudian diamati kondisinya. Gitu. Karena biasanya gini, kalau kita lihat baru sebentar kemudian udah mengecil, berhenti tuh rata-rata, belum selesai gitu kan, terapi itu belum selesai. Sementara itu dilanjutin gitu, itu perlu dilanjutkan. Gitu. Ya, karena bisa saja di dalam perjalanannya dosis itu diperlukan bahkan bisa bertambah. Gitu, dosis itu bisa bertambah sesuai dengan kondisi dari pasiennya. Jadi nggak bisa pakai patokan. Dosisnya itu bertambah untuk mencapai kondisi yang bagi orang itu dia. Jadi bisa terjadi itu. Ya. Kemudian nanti bisa kita turunkan. Nah, itu pemantauan kondisi. Mungkin itu sih Dokter Maulana. Ya, jadi saya jadi ingat gini, kan di setiap bahan kita itu, di setiap produk kita itu sebenarnya kan dia tidak langsung tertuju pada ini yang menariknya pada herbal. Kalau kata bahasanya Pak Maheda, menye-menye gitu. Dia nggak bisa kita dikte seperti pada obat-obatan kimia ya. Dia spesifik langsung masuk pada sel target atau kemudian pada kondisinya. Kalau herbal kita nggak bisa untuk kemudian menyampaikan dia harus nyerang langsung ke kistanya, tidak. Dia apalagi herbal yang produk yang kita miliki ini isinya macam-macam. Sehingga bisa saja kemudian dia melihat, oh nggak taunya pankreasnya bermasalah nih. Ya udah dia rapiin pankreas ya karena dia lihat ada resistensi insulin di situ. Maka kemudian dilakukan perbaikan pada pankreasnya karena kaitannya dengan obesitasnya. Dan kemudian pada kistanya jadi lebih lama lagi untuk perbaikan. Nah, jadi memang ini yang kemudian membedakan antara treatment herbal dengan treatment obat-obatan kimia atau metode konvensional gitu ya. Tadi kita lihatnya per 6 pekan, kemudian kalau mau lebih aman memang lihatnya per 3 bulan gitu. Untuk lebih amannya itu insya Allah. Itu sih Pak Barli sebagai tambahan. Dan yang paling penting tadi juga adalah bagaimana pengelolaan stres. Penting banget tuh, ntar. Itu insya Allah. Gitu kira-kira. Mungkin Bu Irin ada tambahan? Kalau dari saya paling tambahan, kalau misalnya mau lebih efektif lagi, air putihnya diperbanyak karena Nah, itu benar. Dipengaruhi dari air yang kita minum, konsumsi gitu. Baru ingat. Seperti itu. Okay. Ya, benar Bu. Lupa itu tadi tuh. Dehidrasi itu jadi menghalangi tuh ntar. Iya, betul. Ya, salah satu faktor penyebab herbal itu jadi tidak optimal adalah karena dehidrasi. Sip, baru ingat. Nah, padahal di makalah tadi ada ya.
Masya Ya, Allah. lanjutkan. Ini Oke. dari Bu Tina, seorang kenalan menderita kista, cuma kurang jelas tipenya, yang terlihat berat badannya turun drastis dan cuma perutnya saja yang membesar. Nah, Tipe ini kalau apakah itu? Oh, iya. iya, betul. Ini ada biomarker juga. Jadi Iya, kalau yang dan ini Bu, saya curiganya malah ini jadinya bukan kista, tapi CA. Karena ada penurunan berat badan yang drastis ya. Ini salah satu ciri nih di mana CA itu terjadi ya. Eh, Nanti tambahkan lagi misalnya ada perdarahan yang sangat banyak atau kemudian perdarahan pada saat eh apa pada saat melakukan hubungan seksual gitu ya. Itu menjadi faktor lagi yang bisa kita lihat. Eh, Terus kemudian kalau misalnya tadi berat badan turun secara drastis ini juga menjadi salah satu catatan tuh. Nah, harusnya mungkin bisa pemeriksaan dengan CA125 untuk melihat apakah di sini ada sudah berkembang menjadi kanker atau tidak. Itu sih sebagai saran untuk tambahan. Kemudian Bial merah, nah monggo silahkan. Ini Bu Titi dan Bu Irin. Ya, ya, jual merah. Iya, tetap itu apa ya, antioksidan yang luar biasa dan dia juga basah. Karena kan kalau misalnya kita kondisi asam daya tahan tubuh dan ketika kanker itu kondisinya asam, gitu. Makanya perlu tadi yang disampaikan Dokter Maulana, bagaimana penggunaan herbal ini juga tetap dilakukan. Selain juga pengecekan ke dokter, dan mungkin juga ada terapi lain yang perlu dilakukan, termasuk juga pengendalian stres dan emosi. Ya. Kalau bio almiranya ya tadi dok, itu memang bahasa yang kuat ya Bu Irin ya. Sampai berapa Bu Irin bahasanya? 13 atau pH-nya? 11 atau Kalau 13? kalau untuk produk jadi sendiri itu bisa sampai 13, makanya Oh, jangan tidak bisa digunakan langsung ke mulut atau kena kulit atau kena mata. cairkan di dalam. 12. Oh, Sayang, karena kalau dalam kondisi, karena kalau kita kena kanker tuh pH-nya asam ya sebenarnya. Sam, betul, betul. Jadi itu untuk daya tahan tubuh juga ketika kita itu sih dok. Ya, baik. Insyaallah, alhamdulillah.